Semangat pagi, kali ini kita akan membuat rangkaian untuk cas HP menggunakan baterai 9 volt. Ini untuk kondisi yang darurat saja. Jika baterai kita lowbat dengan menggunakan baterai 9 volt, ini adalah bahan-bahannya. Ada IC 7805, baterai, konektor, mel, dan kabel-kabel. Dan rangkaiannya seperti ini hubungannya, dari baterai ke konektor klip baterai, terus ke IC-nya, dan output IC ini langsung ke terminal dari USB konektor female. Jadi inputnya 9 volt, outputnya menjadi 5 volt. Nah, kita akan lihat bagaimana hasil dari rangkaian ini. Ini adalah rangkaiannya sudah dirakit, sudah disolder. Ini baterainya, baterai 9 volt. Kita coba cek dulu tegangan dari baterainya ini dengan menggunakan multimeter digital untuk memastikan bahwa tegangannya masih utuh 9 volt. Kita cek posisi probe merah di positif, yang hitam di negatif. 9 volt sudah terbaca. Oke, langsung saja kita pasang di rangkaiannya. Baterai ini kita hubungkan ke soket untuk baterai 9 volt. Tidak bisa terbalik karena memang posisinya sudah pas. Nah, setelah dihubungkan di terminal atau soket baterainya, rangkaian ini sudah bekerja, dan kita akan pastikan untuk mengetahui apakah rangkaian ini sudah bekerja. Dari baterai ini ada kabelnya dua, merah itu positif, hitam itu negatifnya. Dan dari IC ini ada kaki yang paling kiri itu positif atau input dari IC, yang tengah ini negatifnya atau ground, langsung ke outputnya, dan yang paling kanan ini adalah output 5 volt. Jadi inputnya 9, outputnya menjadi 5 volt pada terminal dari female atau konektor USB ini. Ini di outputnya, ground dan positif 5 voltnya. Oke, lanjut kita akan mencoba untuk mengukur kembali ya tegangan pada sisi input dari IC ini, dan berapakah tegangan pada sisi outputnya atau keluaran dari IC ini. Nah, tadi kita tahu baterainya 9 volt, kita tempatkan probe hitam di negatif, inputnya 9 volt. Agak silau, coba taruh di sini. Inputnya kita ukur ada 9 volt, outputnya terukur 4,9 atau lebih kurang 5 volt. Jadi heatsinknya ini bukan positif tapi adalah ground. Nah, ini dia heatsinknya atau bodinya itu adalah ground. Saya bisa mengukur untuk input dan outputnya, baik di bawah maupun pada heatsink atau pendinginnya. Oke, kita ukur lagi di terminal. Seharusnya sama, tegangannya adalah 5 volt, untuk memastikan bahwa di terminal ini sudah standby tegangan 5 voltnya. Ini akan kita gunakan untuk mengecas handphone ataupun peralatan yang membutuhkan tegangan input 5 volt. Langsung kita pakai USB adapter untuk mendeteksi berapa tegangan dan arus yang dikeluarkan dari rangkaian ini menuju ke beban yang akan kita pakai. Sebagai contoh adalah sebuah HP lama seperti ini. Kita hubungkan ke HP-nya.
dan apakah bisa ngecas. Ya, HP-nya sudah dicas dengan rangkaian yang sangat sederhana, hanya menggunakan beberapa buah komponen. Intinya adalah IC 7805 ini. Nah, pada rangkaian ini sudah bekerja dan HP kita sudah bisa dicas. Ini penting, berguna sekali ketika kita di tempat yang tidak ada arus listrik atau colokan, dan kita bisa menggunakan hanya baterai petak. Biasanya baterai ini tidak begitu sulit untuk kita temukan di warung ataupun di supermarket terdekat, dan kita bisa mengecas handphone kita. Untuk pengaman, kita bisa menggunakan pendingin pada IC ini, karena kalau tanpa pendingin kita bisa cek temperaturnya dengan menggunakan termometer portable seperti ini. Kita coba tempelkan di body atau heatsink dari IC 7805, berapakah kira-kira suhu atau temperatur pada IC ini. Ini cukup panas kalau saya pegang. Kita akan cari penjepitnya dulu. Kita cari penjepit agar sensor dari termometer ini tidak perlu dipegang, tidak lari-lari karena cukup panas juga. Nah, ini sudah kita jepit dan kita lihat panasnya atau temperaturnya makin naik dari 38 tadi, sekarang sudah 42 dan terus naik. Nah, ini adalah suhu ataupun disipasi panas dari IC 7805. Ya, di sini 43,5, 43,6. Nah, berkisar seperti ini cukup panas jika dipakai dalam jangka waktu yang cukup lama. Makanya kita bisa memasang sebuah heatsink bekas transistor seperti ini. Kita lepaskan dulu powernya dari terminal baterai, mungkin sebelah saja. Oke, sudah tidak ada arus yang mengalir. Saya bisa dengan aman memasang heatsinknya. Untuk heatsink ini sebaiknya memang kita menggunakan thermal paste atau pasta untuk penyalur panas dari komponen seperti transistor maupun IC. Bentuknya putih seperti pasta gigi. Nah, ini kita langsung tempelkan di permukaan dari heatsink ini, persis di bawah heatsink ataupun bodi dari komponen IC-nya atau transistor. Nah, pada kali ini kita menggunakan IC ini, maka kita ratakan dulu thermal pastanya atau thermal paste-nya di heatsink atau pendingin agar penyerapan panasnya bisa lebih sempurna. Langsung kita pasang IC-nya menggunakan baut dan kita kunci dengan obeng ini sepertinya tidak pas. Kita ambil obeng, ya, kita pasang di heatsinknya, dan ini akan menjadi lebih aman, lebih nyaman bagi kita untuk pekerjaan atau pemakaian jangka waktu yang cukup lama. Nah, demikian saja rangkaian ini, cukup sederhana. Silakan teman-teman buat juga di rumah dengan bahan-bahan yang sudah kita lihat tadi, dan video ini bisa diulang lagi. Terima kasih, jangan lupa di subscribe dan di share video ini agar kita bisa semangat lagi untuk video-video berikutnya, dan silahkan tinggalkan komentar jika ada yang mau kita diskusikan. Nah, untuk hasil terakhir setelah pemasangan heatsink, kita bisa melihat temperaturnya cukup drastis berkurang. Ya, tadi sampai 40-an. Kita coba pasang baterainya, sudah masuk, arusnya sudah masuk, temperaturnya berkisar 35 derajat
dan sepertinya tidak naik ya, 35 34, sekian. Jadi ini lebih membuat rangkaian kita lebih aman, tidak terlalu panas, dan otomatis tidak cepat rusak. Oke, terima kasih sudah menonton sampai selesai, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa sekali lagi di share dan di subscribe channel kita ini agar bisa berkembang untuk masa-masa yang berikutnya. Sampai jumpa.